Halo, selamat bertemu kembali. Kali ini kami akan membahas tentang salah satu suku tahap agraris yang ada di Banten, yaitu suku Baduy Dalam. Yang masih mempertahankan kebudayaan agraris. Suku ini terletak di wilayah Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Mereka tinggal di Kampung Cikesik, Kampung Cibiru, dan Kampung Cikertawarna. Populasi suku Baduy Dalam berjumlah ratusan juta jiwa. Suku Baduy Dalam bermukim di pelosok tanah adat. Mereka tak mengenyam pendidikan, tidak melek teknologi, bahkan tak beralas kaki, karena hidup apa adanya dirasa sebagai cara untuk tetap dekat dengan Yang Maha Esa. Eksistensi Baduy Dalam dilindungi oleh Baduy Dangka dan Baduy Luar, sehingga adat istiadat suku Baduy tetap terjaga. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan yang tabu untuk didokumentasikan. Saat ini, suku Baduy Dalam menjadi salah satu bagian dari suku Banten. Bahkan, jika dilihat dari hubungan sejarah, asal-usul mereka dikaitkan dengan keberadaan masyarakat Sunda sekarang ini. Istilah Baduy berasal dari kata Badawi atau masyarakat Arab Badawi pada zaman Nabi yang gemar hidup berpindah-pindah. Inilah persamaan yang tampak pada suku Baduy di Banten, terutama Baduy Dalam. Kemungkinan lain adalah karena adanya sungai dan gunung bernama Baduy di bagian utara wilayah tersebut. Menurut kepercayaan yang mereka anut, asal-usul mereka adalah dari salah satu dewa yang diutus ke bumi, yaitu Batara Cikal. Namun, para ahli sejarah memiliki teori yang berbeda untuk melengkapi asal-usul mengenai Baduy Dalam tersebut. Ada satu ahli sejarah mengemukakan bahwa asal-usul mereka dikaitkan dengan kerajaan Sunda sebelum abad ke-16 yang pernah menjadikan tanah Banten sebagai pelabuhan dagang yang cukup besar untuk pengangkutan hasil bumi dari wilayah pedalaman. Pelabuhan dagang tersebut dikelola oleh Pangeran Cukupungun dan sejumlah pasukan tentara kerajaan. Pasukan tentara tersebut kemudian menjadi cikal bakal dari masyarakat Kanekes, salah satunya adalah suku Baduy Dalam. Kemudian, seorang dokter bernama Van Tret menyebutkan bahwa suku ini berasal dari pelarian masyarakat pada kerajaan Pajajaran yang sudah lama bermukim di wilayah Kanekes sampai menjadi penduduk asli di sana. Namun, masyarakat Kanekes, terutama suku Baduy Dalam, menolak asal-usul tersebut. Identitas dan sejarah mereka sengaja ditutup untuk melindungi komunitas Kanekes dari serangan musuh Pajajaran saat itu. Jadi, asal-usul suku ini bisa dikatakan tidak jauh berbeda dengan masyarakat Kampung Naga. Nah, di Kampung Naga tersebut juga ada istilah Pareman Obor yang berarti asal-usul atau identitas atau sejarah mereka mungkin dirahasiakan dan disembunyikan agar tidak diketahui oleh masyarakat. Masyarakat suku Baduy Dalam masih menganut kepercayaan Sunda wiwitan yang sangat kental, serta memiliki hubungan yang erat dengan leluhur mereka. Hidup apa adanya adalah cara agar mereka tetap dekat kepada Yang Maha Esa.
Demi menjaga keharmonisan dunia, mereka seringkali menjalankan ritual mereka yang salah satunya adalah bertapa. Kepercayaan terpenting bagi suku Baduy adalah Arca Domas, yang lokasinya dirahasiakan dan dianggap paling sakral. Suku Baduy Dalam mengunjungi lokasi tersebut untuk melakukan pemujaan setahun sekali, yaitu sekitar bulan Juni sampai Juli. Namun hanya ketua adat tertinggi dan tokoh masyarakat saja yang dapat mengunjungi lokasi tersebut. Di kawasan Arca Domas tersebut terdapat batu lumpang yang menyimpan air hujan. Air yang disimpan sangat jernih serta memungkinkan turunnya hujan yang kemudian menjadikan hasil panen per tahun semakin baik. Tetapi jika air batu lumpang keruh atau batu lumping kering, maka hasil panen akan gagal. Masyarakat suku Baduy Dalam mengisolasi diri dari pengaruh dunia luar dan secara ketat menjaga cara hidup mereka yang tradisional. Mereka adalah suku yang paling kental tradisinya dan paling ketat atau taat dalam mengikuti adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka dilarang secara adat untuk bertemu dengan orang asing. Mereka memiliki peraturan yang harus mereka taati. Contohnya adalah sebagai berikut. Mereka tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi atau harus berjalan kaki. Kemudian mereka tidak berkenankan untuk menggunakan alas kaki. Kemudian pintu rumah harus menghadap ke utara atau selatan, kecuali rumah ketua adat ataupun. Mereka juga dilarang untuk menggunakan alat elektronik dan teknologi, serta tidak diperbolehkan untuk menggunakan pakaian modern, alias mengenakan kain berwarna hitam atau putih yang ditenun dan dijahit sendiri. Bentuk rumah suku Baduy Dalam hampir serupa satu sama lain. Yang membedakan status kain mereka adalah tembikar yang dibuat dari kuningan yang disimpan di dalam rumah. Semakin banyak tembikar yang disimpan, menandakan status keluarga tersebut semakin tinggi dan dipandang orang. Meskipun masyarakat suku Baduy Dalam mengenal sistem pemerintahan nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia, mereka juga masih memperlakukan sistem adat istiadat. Secara nasional, masyarakat Baduy Dalam dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai Jaro Pamarentah yang ada di bawah camat, sedangkan secara adat istiadat, mereka tunduk pada pimpinan adat Kanekes yang tertinggi, yaitu Puun, yang masa jabatannya berlaku secara turun-temurun. Sebagai pimpinan adat tertinggi dalam masyarakat suku Baduy Dalam, Puun ini ada di 3 kampung tempat bermukimnya masyarakat Baduy Dalam. Jabatan Puun biasanya diwariskan dari ayah ke anak, tetapi tidak selalu demikian. Kerabat atau saudara juga dapat mewariskan jabatan Puun tersebut. Jangka waktu jabatan Puun tidak ditentukan, hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut. Puun bukan hanya kepala adat, mereka juga memiliki kelebihan yang berbeda dibanding warga biasa, yaitu menentukan masa tanam dan panen, menerapkan hukum adat kepada warganya, serta mengobati yang sakit. Sebagai tanda kepatuhan kepada penguasa, suku Baduy Dalam secara rutin melaksanakan tradisi seba ke Kesultanan Banten. Sampai sekarang upacara seba tersebut terus dilangsungkan secara setahun sekali, berupa menghantarkan hasil bumi seperti padi, palawija, dan buah-buahan, lenur banter
yang sebelumnya ke Gubernur Jawa Barat melalui Bupati Lebak. Masyarakat Baduy Dalam tidak sepenuhnya terasing dan terpencil, meskipun mereka masih cenderung menutup diri dari dunia luar. Pada saat ini, pengunjung Kanekes dari luar semakin meningkat dengan ratusan orang setiap kali kunjungan. Biasanya merupakan remaja dari sekolah, mahasiswa, dan juga para pengunjung dewasa lainnya. Dan rata-rata tujuannya untuk penelitian. Mereka menerima para pengunjung tersebut, bahkan untuk menginap satu malam, dengan ketentuan bahwa pengunjung tersebut harus menuruti adat istiadat yang berlaku di sana. Aturan adat tersebut antara lain tidak boleh berfoto di wilayah Baduy Dalam, tidak menggunakan sabun atau pasta gigi, dan membuangnya di sungai. Terkadang, mereka juga berkelana ke kota besar sekitar wilayah mereka dengan syarat harus berjalan kaki. Pada umumnya, mereka pergi dalam rombongan kecil yang terdiri dari 3-5 orang, berkunjung ke rumah kenalan yang pernah datang ke Baduy Dalam sambil menjual madu dan hasil kerajinan tangan. Dalam kunjungan tersebut, biasanya mereka mendapatkan tambahan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Masyarakat suku Baduy Dalam tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat istiadat, kepercayaan atau agama, dan cerita nenek moyang mereka hanya tersimpan di dalam tuturan lisan saja. Mereka tidak mengenal sekolah karena pendidikan formal berlawanan dengan adat istiadat mereka. Mereka menolak usulan pemerintah untuk membangun fasilitas sekolah di desa mereka. Bahkan hingga hari ini, walaupun sejak Orde Baru, pemerintah telah berusaha memaksa mereka untuk mengubah cara hidup mereka dan membangun fasilitas sekolah modern di wilayah mereka. Orang Kanekes masih menolak usaha pemerintah tersebut. Akibatnya, mayoritas orang Kanekes, terutama Baduy Dalam, tidak dapat membaca atau menulis. Selain tidak mengenyam pendidikan, masyarakat Baduy Dalam juga tidak melek teknologi karena larangan adat mereka. Hingga saat ini masyarakat Baduy Dalam masih memegang kuat konsep pikukuh atau aturan adat yang isi terpenting mengenai hidup apa adanya. Banyak pantangan yang masih sangat ketat diberlakukan. Masyarakat suku Baduy Dalam berkomunikasi dengan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Perkataan dan pun jujur, polos, tanpa basa-basi. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar mereka, lancar menggunakan bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah.
Suku Baduy Dalam memiliki suatu keyakinan serta kebiasaan sehari-hari yang tabu untuk didokumentasikan. Selain itu, mereka masih mempertahankan tradisi leluhur mereka, jauh dari teknologi, lebih sering berjalan kaki, dan tidak boleh mengenal alat transportasi. Dengan berjalan kaki untuk bepergian, mereka akan lebih hemat dan sehat. Pakaian mereka baju dan ikat kepala berwarna putih alami, serta ditenun dan dijahit sendiri. Mereka tidak mengenakan alas kaki. Serba putih dan tertutup dalam pakaian mereka melambangkan kesucian yang tidak boleh dicemari. Mereka juga memberlakukan pantangan seperti menolak penggunaan listrik, larangan berfoto, dan menggunakan bahan kimia ketika mandi, serta tidak bepergian keluar Baduy lebih dari 7 hari. Mereka membangun segala kebutuhan seperti rumah, jembatan, dan sebagainya dengan bantuan alam. Mereka dilarang untuk menggunakan gelas dan piring sebagai alat makan, maka mereka memanfaatkan bambu panjang untuk mewadahi minuman mereka. Sifat gotong royong juga selalu diterapkan oleh suku Baduy Dalam pada saat mereka harus berpindah tempat dari satu wilayah ke wilayah lain yang lebih subur. Hidup mereka bersifat nomaden dan menganut sistem ladang terbuka. Hal ini yang menjadikan hidup mereka saling membantu. Hidangan termewah suku Baduy Dalam adalah daging ayam yang mereka konsumsi sebulan sekali atau ketika upacara besar. Selain itu, karena tidak tersedianya kamar mandi di rumah-rumah, sungai adalah salah satu tempat mereka mandi, buang air, dan mencuci. Warga Baduy Dalam menjalankan tradisi Kawalu 3 kali selama 3 bulan. Pada puasa ini, warga Baduy Dalam berdoa kepada Tuhan agar negara ini diberikan rasa aman, damai, dan sejahtera. Pada saat tradisi Kawalu dijalankan, para pengunjung dilarang masuk ke dalam Baduy Dalam. Masyarakat Baduy Dalam sudah memberlakukan perjodohan sejak usia belasan tahun. Seorang gadis yang sudah berumur 14 tahun akan dijodohkan dengan laki-laki yang berasal dari suku Baduy Dalam. Selama masa perjodohan, orang tua dari laki-laki Baduy Dalam bebas memilih wanita Baduy Dalam yang disukainya. Namun, jika belum menemukan pilihan yang cocok, laki-laki maupun perempuan harus menuruti pilihan sang orang tua ataupun pilihan yang ditentukan oleh puun. Mengenai upacara adat Seba, mereka menyelenggarakannya setahun sekali. Misalnya, pada tahun 2017 lalu, upacara ini berlangsung di akhir bulan April, tepatnya dari tanggal 28 April sampai 30 April. Demikian seterusnya. Dalam upacara tersebut, masyarakat Baduy Dalam mempersembahkan hasil bumi berupa buah-buahan, padi, dan palawija kepada Gubernur Banten, namun secara tidak langsung. Mereka menyerahkannya melalui Bupati Lebak terlebih dahulu, kemudian Bupati Lebak yang mengantarnya kepada Gubernur Banten. Karena keterbatasan cahaya, di malam hari biasanya masyarakat Baduy Dalam sudah tidak beraktivitas lagi. Agar malam hari mereka tidak sepi, mereka mengobrol dengan tetangga sambil ditemani alunan musik kecapi. Anak-anak di suku Baduy Dalam tentu cita-citanya tidak jauh-jauh. Mereka tua mereka di ladang, bertani dan berternak. Itu yang mereka harapkan karena masyarakat Baduy Dalam merupakan masyarakat agraris.
Sekian dan terima kasih dari kami. Sampai jumpa lagi.